Veroza merupakan salah satu mobil favorit Daihatsu di era 90-an. Anak-anak gaul zaman dulu pun kerap memodifikasinya menjadi Veroza ceper. Daihatsu dahulu memiliki model-model sport utility vehicle yang cukup ikonik dan digemari oleh masyarakat Indonesia. Pada 90-an Veroza diketahui sebagai salah satu mobil SUV Daihatsu yang menjadi idaman banyak orang, termasuk anak-anak muda. Veroza yang digunakan oleh anak-anak muda tak jarang dimodifikasi hingga tampak lebih atraktif. Beragam gaya modifikasi kemudian diaplikasikan pada Veroza, di antaranya adalah membuat Veroza ceper. Bagaimana sejarah mobil ini? Apa yang membuatnya dulu begitu digandrungi hingga sering dibuat Veroza ceper oleh anak-anak gaul zaman dulu? Lalu berapa pula harga Veroza bekas sekarang? Berikut kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu secara tuntas berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber. Veroza pertama kali diproduksi oleh Daihatsu di pasar global pada tahun 1987 silam. Selain dipasarkan di Jepang, SUV tersebut juga sempat merambah berbagai region seperti benua Amerika, Eropa, Australia maupun Asia. Daihatsu sendiri baru memasarkan Veroza di Indonesia ketika memasuki awal tahun 1990-an, tepatnya pada tahun 1992. Sayangnya umur Veroza tak bisa dikatakan panjang di tanah air. Model ini disuntik mati pada tahun 1999 dan kisahnya diteruskan oleh Daihatsu Taruna yang kini juga tinggal sejarah. Veroza boleh saja hanya diproduksi dan dipasarkan di Indonesia oleh Daihatsu selama 7 tahun. Akan tetapi dalam jangka waktu tersebut kabarnya ada 3 generasi Veroza yang hadir meramaikan jagat otomotif Indonesia yang masih jauh dari kata matang. Generasi pertama Veroza beredar di Indonesia pada tahun 1993 sampai 96. Model ini dikenal sebagai Veroza Standard dan keunggulannya ialah dapur pacu yang mumpuni pada zamannya. Performanya diotaki oleh mesin bensin 1,589 cc SOH, 16 valve, 4 silinder segaris berkode HDC. Gelontoran tenaga maksimalnya 94 horsepower di 5,700 rpm, dengan torsi puncak 127 Nm di 4,800 rpm. Sebagai padanannya diberikanlah transmisi manual 5 percepatan, kaki-kaki mengandalkan suspensi double wishbone dengan stabilizer berjenis pegas torsion bar. Sistem penggerak Veroza memutar kedua roda belakang. Kedua roda depan disematkan rem cakram plus booster, sedangkan roda-roda belakang bersenjatakan rem tromol. Terdapat 2 opsi jok belakang yang dapat dipilih oleh para konsumen. Ada tipe yang saling berhadapan atau yang menghadap ke depan. Lebih lanjut, model generasi kedua dikenal sebagai Veroza Special Edition. Siklus hidupnya berlangsung pada tahun 1994 hingga tahun 1996. Terakhir ialah model generasi ketiga yang disebut sebagai Veroza G2. Generasi penutup ini dipasarkan pada 96 hingga tutup usia Veroza pada tahun 99. Veroza G2 lebih mumpuni dari sisi spesifikasi maupun fitur daripada 2 generasi pendahulunya. Dari sisi teknis model tersebut dilengkapi dengan independen suspensi yang membuat peredamannya lebih ciamik plus lebih halus. Desain eksterior Veroza sebagai SUV yang mengotak dan simpel menyemburkan kesan maskulin dan macho, ini yang membuat kaum Adam 90-an kesengsem dengannya. Veroza juga memiliki ground clearance yang tinggi. Di samping itu desain pilar B miliknya pun dapat difungsikan untuk menjadi pelindung rollover. Penggunaan suspensi double wishbone plus stabilizer pegas torsion bar membuat peredaman Veroza relatif nyaman meskipun melibas jalan yang rusak. Di samping itu sistem pengeremannya sudah ciamik pada zamannya. Rem depan menggunakan cakram, sedangkan rem belakang masih menggunakan tromol. Rem parkirnya memiliki mechanical internal expansion untuk kedua roda depan, sehingga pengemudi dapat merasa lebih yakin di jalan menanjak, menurun atau miring sekalipun. Kabin 2 baris Veroza yang lega dapat memuat sampai dengan 6 penumpang, belum lagi ruang bagasinya yang juga memadai. Kondisi tersebut tentunya cocok dengan kultur masyarakat Indonesia yang guyup dan punya tradisi mudik tahunan. Apalagi pada zaman itu, kondisi jalan di luar kota masih belum sebagus saat ini sehingga SUV seperti Veroza akan lebih memudahkan konsumennya ketika pulang kampung ketika Lebaran Idul Fitri. Veroza bisa dimasukkan ke dalam daftar model SUV legendaris dan ikonik yang pernah meramaikan pasar otomotif Indonesia. Pada 90-an model ini bisa menjangkau konsumen berusia relatif muda yang gemar modifikasi.
Maka dari itu tak mengherankan kalau pada zaman itu turut beredar Veroza ceper di jalan-jalan perkotaan. Harga Veroza bekas sudah terbilang murah, dengan modal 30 hingga 40 jutaan saja kalian sudah bisa mendapatkan unit bekas. Sayangnya, hingga detik ini belum ada pertanda bahwa Daihatsu akan membangkitkan kembali Veroza dari kuburnya. Padahal dua model lainnya yakni TAF dan Rocky sudah dibuat ulang oleh Daihatsu, meskipun dengan konsep produk dan spesifikasi yang jauh berbeda.